Papa sama Pak Ade nih buka-buka baju barengan. Ya, aku langsung kata Melody, this is my dad. Oh, Whistle mencetak apa ya? Whistle mencetak apa ya? Unity ya? Masih ya, tahi. Keduanya perdana tuh apa? Perdata hukum banget. Oh, perdana pulsa M3. Oh, memang pada sampah semua, brengsek kayak. Ternyata uang itu tak bisa dikembalikan sebab musabab dipinjam oleh guru yang kini sudah pensiun. Awalnya uang tabungan. Ntar lu. Jangan-jangan dari guru yang sama. Soalnya tadi ada berita di Twitter. Anjing lucu banget beritanya, men. Lucu tapi tolol gitu loh. Aku gunakan uang koperasi guru 2,3 miliar. XKFX saya pakai dulu buat bangun rumah. Bangun rumah? Kan bukan duit elu. Bangun rumah emang bisa dibangun. Bangun ya. Lucu banget anjing. Jangan ditonton lagi dong. Dia kenapa? Dia kan cuma menanam padi. Mundur juga nanamnya. Emang kenapa? Oh, gue baru lagi. Parah banget lu. Parah lu. Yeah. 3 hal yang gak boleh lu lakuin. 3 hal yang gak boleh lu lakuin. 3 hal yang gak boleh lu lakuin ketika. Maaf ya, IndiHome sama TikTok tuh kadang bermusuhan 3 gitu. 3 hal yang gak boleh lu lakuin ketika istri lagi hamil. Pertama, lu gak boleh. Orang kalau video komedi tuh gak boleh dipatah-patahin gitu loh. Kesel banget gue. Ini mobil apa ya? Brio gak sih? Brio. Apaan sih ya? Emang kamu gak sadar dari tadi di situ? Aku sadar tapi nggak tahu kalau lompat. Aku mau pulang. Di kasur aja, di kasur. Pulang aja. Tadi dulu. Itu kan ituan ya. Nya. Selamat datang kembali di TNM edisi malam Jumat tanggal 9:02 itu jamnya, maaf. Tanggal 22 Juni 2023, di mana kita akan seperti biasa membacakan email-email kiriman pendengar yang gue yakini lu udah tahu kalau ini harusnya serem, tapi kadang ada beberapanya yang tidak terlalu, dan mohon untuk dihargai aja. Karena kita tidak tahu struggle apa yang mereka temui ketika menulis ini. Siapa tahu ketika ada yang nulis tiba-tiba palanya dipletekin sama gendruwo, lagi naik motor tiba-tiba dibonceng sama pocong, lagi tidur tiba-tiba digerayangin sama kuntilanak. Pernah nggak lo digerayangin kuntilanak? Enggak. Ali pernah. Ali pernah digerayangin di sini. Karena gini, Ali tiba-tiba rep-repan. Kasurnya masih ini, aku kira karena kasurnya tipis tuh, kasurnya kan dari perdam waktu itu saking miskinnya dulu di sini kan. Terus dia tidur gitu, terus kayak dia marah-marah gitu. Awas apaan sih gitu, sambil tidur. Aku kan lagi di komputer lagi di sini, terus ngeliat Ali, kenapa bocah? Terus dia lanjut tidur lagi, lanjut ngorok lagi. Terus dia bilang dia rep-repan. Halo, pasti minggu kemarin ketakutan makanya ini ngajak bundar. Iya tuh, malam Jumat kemarin serem banget bro di sini, nggak bohong gue sumpah. Serem banget dah pokoknya, kagak tahu kenapa. Ya ceritanya ya atmosfer ya sih, lebih ke atmosfer ya sih. Irfan kayaknya udah tidur, terus kayak yang di sini nggak ada suara-suara. Disamperin, mampus disamperin. Mampus di sini kan serem. Gua tadi di rumah udah ngaji-ngaji. Udah ngaji. Kedengaran suara seperti petasan. Di situ gue masih berpikir logis. Gue liat Mas Diki dan Mas Rojak menutup mata dan seperti sedang membaca doa. Gue pun bertanya, apaan barusan Mas? Mas Diki pun sambil senyum cuma bilang, nggak apa-apa, cuma petasan aja. Tuh kalau ada di keadaannya di rumah gue cari si bocah tolol yang main petasan jam 2 pagi. Gue tabok gitu bun-bunannya. Gue pun melanjutkan perjalanan membeli rokok ini dengan santai aja, tapi berubah jadi nggak santai setelah mau melewati gudang kayu tersebut. Karena depan gudang kayu itu ada polisi tidur yang agak tinggi. Itu mah bukan polisi tidur, itu jenderal. Motor Mas Rojak ini dimodif ceper. Jadi kalau ngelewatin polisi tidur jalannya harus dimiringin. Betul anjing. Kenapa sih orang seneng banget mempersulit diri sendiri, tau gak sih?
Tipikal motor-motor ceper yang kalau ngeliat polisi tidur tuh harus miring set. Kalau enggak krok gitu. Karena ketika ban depan nanjak, ban belakang juga nanjak. Ban depan turun, ban belakang turun. Singkat cerita, Tante Awis sekarang masih sakit tapi terlihat sehat, menjalani rutinitas seperti biasa. Malam selalu begadang dengan kejadian aneh. Pagi gue sekolah, udah semester akhir. Tadi dulu berapa lama nginep di rumah temen lu, Nyet? Maksud gue kayak mak bapak lu kagak nyariin. Sebroken home-nya juga mak bapak lu harusnya masih hidup kan, nanya keadaan lu. Ternyata selama ini sejak pertama gue tinggal di rumah Jaki, Tante Awi udah ngasih tahu ibu gue kalau gue di rumah ini. Tapi tante bilang ke ibu gue biar gue tinggal di sini aja sementara waktu. Dengan berat hati ibu gue ngebolehin gue tinggal di rumah tante. Oh, rada asing ya dengar kata tante tuh, kayak seperti sesuatu akan terjadi gitu. Enggak, kotor aja pikiran lu. Tante mencuci piring gitu, kerannya rusak, aku berusaha membetulkan gitu-gitu loh. Kayak maaf. Kebanyakan sih. maaf. Gua gabut banget. Dulu HP adalah barang mewah yang tidak semua orang punya. Jadi oh my god. Ultraman sih. Tapi lu tau gak sih dari semua kesepian, aduh merinding gue sumpah tuh, kaget beneran gue anjing. Dari di keheningan tiba-tiba dar gitu. Kenapa? Kaget sama Ultraman. Tiba-tiba tante manggil gue dari kamarnya. Terus bilang, itu di depan ada yang nyariin kamu, kumisan pakai baju coklat kayak PNS gitu. Siapa? Wah, Bapak Ahok. Gak tau di kepala gue yang pakai baju PNS Pak Ahok doang. Dia pakai baju. Iya. Loh, kok ciri-cirinya kayak almarhum bapak? Loh, tiba-tiba ada bapaknya. Masa bapaknya Ahok? Bukan. Waktu itu, kakung lagi minta tolong ke Mbok. Mbok, tolong gawe no teh. Bikinin teh. Kau kan kalau bikin teh pahit kan. Terus Mbok nyamperin ngasih teh. Tehnya manis. Kakung curiga dong. Kowe sopo? Ditanya kayak gitu, kowe sopo? Tuh gue merinding gitu. Jadi gini, kakung ini posisinya lagi di tempat yang bikin kayu-kayu itu. Tahu gak sih duduk yang pakai bangku yang kecil itu? Itu lagi motong-motongin gini. Terus tehnya ditaruh situ, diminum manis. Kakung ngeliat situ tuh kayak, kowe sopo? Terus orang itu masuk ke dalam tempat yang tadi isinya peralatan masak. Dia masuk ke situ. Terus tiba-tiba Boe datang membawa teh yang sama dan itu pahit. Jadi cerita ini tuh pernah gue tanyakan ke kakung sekali ketika gue masih mau sunat itu. Terus sekarang gue nggak tahu keadaannya gimana. Nah masalahnya adalah tehnya kan jadi ada 2 ya. Jadi masalahnya itu datang dari mana gitu loh. Maksudnya kan masaknya itu ada di pawon, sedangkan si ini tuh datang dari tempat peralatan masak. Kata orang jalan sini serem. Prinsipnya adalah tidak mencari. Jangan lari, Jangan lari. Lah, pada lari. Antara ke belakang. Kenapa nyalain gua? Orang gitu linknya dikirim orang loh. Aku ingin menceritakan kisahku yang pernah tersesat di pasar setan di suatu gunung yang sebenarnya lumayan jauh dari tempat tinggal Pak Deku. Pasar setan tuh gimana ya? Setannya bang, tuyul lagi diskon buy one get one free bang. Genderuwo bang, bulunya halus seperti habis dari bonding bang. Ada pocong nih bang, pocong tidak hanya bisa lompat tapi bisa lompot. Lucu kan saya bang, ayo yang jauh mendekat, yang mendekat merapat, yang di atas loncat. Ada kuntilanak, yuk gitu. Bagus itu promonya. Iya. Kalau jualan jajan dan kuntilanak lagi pengen terbang kabur, diikat. Kuntilanaknya di kerangkeng gitu kayak jualan burung tuh gak? Nih bang nih. Ini warnanya putih bang. Itu ada yang merah di situ tapi dia belum jinak. Nah, merah nggak jinak soalnya. Ini yang kalau yang ini dia dikasih makannya gampang bang. Bunga melati, Alibaba, putih-putih melati Alibaba. Lucu banget gue. Apaan sih? Ngapain gue nebak, gue nggak tahu. Yang itu apa? Ayolah. Ya mana gue tahu. Kamu udah tahu kan? Kagak belum.
Karena kan dia kalimatnya ini, semoga bisa ngagetin tuh gitu. Wadaw tuh yang ngirim, omelin dia wadaw lah, jangan gua. Aku nggak boleh sering-sering kaget tahu. Oh iya, ntar ayo loh. Ganteng maaf ya, maafin ayah ya ganteng. Kami manggil nama si Faris dan ibunya Faris bilang, masuk aja Ham. Oh gitu. Faris main yuk. Farisnya nggak ada, lagi sakit. Katanya nggak ada, tapi kok lagi sakit, bacot pulang. Gebetanku mau pacaran sama orang lain, tapi dia nggak mau kehilangan gua. Oh, nggak mau kehilangan, gua kira kelihatan. Gua harus gimana? Ya cabut aja, ngapain aja, itu mah cara cewek untuk mendapatkan dua hati yang dia ingin dapatkan, padahal tidak seharusnya demikian. Tadi adalah sebutan untuk orang yang menerima setiap fansnya, setiap orang baru yang datang karena tidak ingin kehilangan penggemar. Ye, mantap. Sebenarnya circle ini tuh originalnya merupakan dua buah kelompok tugas yang dijadikan satu karena telah melewati hari-hari sulitnya mengerjakan tugas kimia yang gurunya hampir tidak pernah hadir. Kenapa ya? Gue pernah loh ada masanya punya satu guru yang kayaknya tuh satu semester gurunya kayak hadir cuman 3-4 kali gitu, terus setelah itu udah enggak lagi gitu. Selalu kayak yang ada guru lain datang terus kayak yang, kamu kerjain ini dulu ya, gurunya lagi ada acara, lagi pergi, lagi ini, lagi itu segala macem. Terus gue kan kayak, kan gue perlu diajarin gitu. Circle ini tuh mayoritas wibu, termasuk gue, walaupun gue gak terlalu menunjukkan kewibuan gue. Wibunya nih ada di level mana dulu nih? Ada di level yang kayak ngomong, tapi Watashi gak mau gitu. Atau yang kayak, gue sih suka sama One Piece ya gitu. Atau yang mana gitu. Kayak setinggi itu kah atau yang sesantai itu kita gak tahu. Watashi capek, Watashi lapar. Omae mau makan gak Omae? Omae matamu acok. Pada awal-awal kelas 10, gue tertarik sama satu orang wanita yang kita sebut aja namanya Bila. Bila, wow. Bila ini orangnya ekspresif, friendly sama semua orang, dan juga manis. Soalnya waktu gue jilat tuh. Selama menjalin hubungan pertemanan ini, gue pun jadi banyak mengalami perubahan secara sosial terhadap teman kelas gue. Karena Bila mana? Oh ini. Pada saat kelas 11 teman kelas ada yang ngide gitu, bikin kayak silsilah keluarga yang anggotanya merupakan anggota kelas. Gue yang melihat ini kayak berpikir, what the hell is this shit? Wah, kayak anak SD aja tuh, bro. He thinks he is the main character, yo. Dia pikir itu dia adalah orang yang bisa megang Excalibur. Itu diambil dari batu terus kayak yang membela kerajaan Inggris gitu. Kebetulan gue sama Bila ini di silsilah keluarga merupakan suami istri yang mempunyai anak 2 tuh. Suatu malam Bila pun ngechat gue kira-kira seperti ini, "Dey, lu gak suka sama gue kan?" Gue di sini bingung harus jawab apa. Gue juga nggak ngerti tujuan Bila ngechat kayak gitu apa. Soalnya kalau semisal dia mau ngedeclare gitu kan, harusnya dia bilangnya, "Dey, lu suka kan sama gue?" Nah ini kok ada enggaknya? Dia nanyanya, "Dey, lu nggak suka kan sama gue?" gitu. Gue pun ngerasa kalau diberikan suatu pertanyaan yang menentukan kelanjutan dari hubungan kita ini. Gue kalau nggak salah mikir selama 10 menitan, gue kalau nggak salah mikir selama 10 menit lebih kali ada. Akhirnya gue bilang, "Gue suka kok sama lu." Bila pun ngechat lagi, "Masih tak suka kayak gimana?" Bacot banget dibilang. Di sini gue lupa, gue jawab gimana. Kalau nggak salah gue jawab, "Ya suka, nggak gimana-gimana." Setelah jawaban ini pun Bila ngerit doang, nggak ngechat lagi. Najis Bila, nggak jelas lu. Keesokannya, oh my god, oh hell no. Ya akhirnya gue pun memilih untuk nggak ngelanjutin hubungan dengan alasan gue orangnya cemburuan dan terlalu posesif terhadap sesuatu yang gue miliki dan gue sadar akan itu. Men, ini serius banget lu ngomong pakai gua itu we terus gue curiga Bila gedek sama lu gara-gara lu we. Singkat cerita, sekitar kelas 12 gue nggak sengaja dengar kalau Bila ini punya pacar, kayak LDRan gitu. Gue pun pas denger itu kayak nggak enak aja gitu. Tapi setelah gue ingat lagi alasan-alasan gue pun berpikir, oh ya udah. Nah masalahnya itu di sini, hubungan kita masih tetap sama kayak sebelumnya gitu. Kita masih kayak TTM-an gitu. Kita kayak bercanda tapi pegangan tangan. Apaan sih, katanya di awal lu gak boleh pacaran, gak pengen pacaran. Dia bersikaplah seperti demikian gitu. Laki-laki itu yang dipegang tangan. Apa sih kalimatnya? Laki-laki itu yang dipegang. Ya itulah.
Sekarang gue sedang berkuliah semester 4 di Fakultas Pendidikan suatu universitas di Jakarta. Setelah gue ingat-ingat masa-masa gue dengan Bila itu, gue berpikir kalau gue itu cringe dan tolol banget. Men, kita gak perlu minta maaf atas kalimat yang kita ucapkan, karena dia juga mengakuinya. Wow, amazing. Walaupun gue bersyukur karena hal itu terjadi, sehingga setidaknya gue bisa membagikan cerita ini ke kalian semua. Terima kasihlah untuk dia, men, karena cerita ini akhirnya bisa dikirim. Sebelumnya saya mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan, tapi emang diri anda yang dulu, tol. Happy endingnya ternyata di sini ya. Happy endingnya ketika dia sadar diri. Ya Allah, gue kira happy ending tuh bahagia, menikah, kaya raya, meninggal. Sadar diri ternyata happy endingnya. Akhirnya bercermin kaki nopal. Wah gitu. Pernah mikir gak sih bang, orang-orang wado yang lu bahas di konten itu sebenarnya viewer TNM, dan ketika lu bahas mereka be like, "Ye, masuk TNM anjing," gitu. Well, bisa jadi. Masa pencapaian terbesar dalam hidup diomongin TNM, bahasa aneh bener. Di sisa waktu yang terbilang tipis banget, aku gak pede sama nilai rapotku buat lulus SNMPTN. Jadinya aku lebih ngincer SBMPTN sama jalur mandiri dari petennya. Kebetulan aku senang belajar bahasa dan seni. Terus pas pendaftaran SBM ada pilihan sastra Inggris. Otomatis aku milih itu sebagai pilihan pertama. Walaupun aku juga masih gak terlalu pede sama kalian beingku. Fulan bin Fulan, terima kasih Fulan, selamat menikmati live streaming ini. Live streaming penuh singkatan-singkatan ini. Dan aku ngerasa sakitnya ya pas keinget lagi di sini. Aku udah sekuat tenaga nahan emosi-emosi itu selama 3 tahun. Tapi ternyata temanku si Juni gak bisa. Aku tahu gak seharusnya aku bandingin dia sama aku. Kita ada di dunia yang berbeda. Dia goblok soalnya. Misalkan kenapa dia nyalahin lu karena lu lebih pintar dari dia? Maksudnya kan, aku mungkin kuat, tapi dia belum tentu enggak. Gimana sih? Aku mungkin kuat, tapi dia belum tentu enggak. Belum tentu enggak kan berarti mungkin kuat juga. Gimana sih kalimat lu? Itulah kenapa aku memutuskan buat rehat sampai gak tahu kapan. Aku gak mau mutusin pertemanan. Aku mau menjaga apa yang udah ada. Makanya aku berusaha buat gak balas api dengan api. Karena balas api dengan paste. Wah, kopi bang. Wow, lucu sekali. Ger. Lucu. Aku jelasinnya lewat Tina, karena dia yang dengar gumaman. Kupikirku karena Tina udah setidaknya mungkin lebih tahu sama kondisinya, jadi aku bisa sedikit lebih leluasa. Delalah, setelah aku cerita, mereka gak terima. Terutama Sela yang langsung bikin SW panjang lebar, bongkar-bongkar nilai minusku di mata dia. Bacot, temen macam apa kalian? Kupukul kau bang, baca sebem semak seman, baca singkatan yang betul. Baca kau, alah. Ini kenapa kita di sini sebempeten, senempeten, maksudnya kan bisa gitu kayak langsung aja. Nggak bisa sih. Ya oke lah, maaf ya guys. Tapi enak sebempeten. Mungkin salah ke trigger bikin SW itu karena aku juga ngungkit masalah mereka yang di Seman dan aku di Semek kali ya. Jadi mungkin menurut dia biar sama-sama impas karena udah ngungkit masa lalu, anjay. Tapi jujur, aku masih suka gak nyangka kalau inget-inget lagi sampai sekarang. Walau begitu, aku masih selalu inget hari-hari yang aku lakuin sama mereka, terutama pas di Semep. Mungkin kalau aku gak memutuskan buat rehat, aku masih bisa temenan kali ya sama mereka. Enggak, itu hanya ada di kepala lu men. Lu gak bisa temenan sama mereka karena mereka busuk. Kalau aku bisa sedikit lebih sabar sama Juni. Gak perlu orang kayak gitu disabarin. Keseringan ngalah nanti masa depanmu akan terancam. Tidak usah lah. Mungkin gak akan jadi kayak gini. Enggak, tetap sama aja. Emang busuk temen lu. Wah gitu. Ayo kita hancurkan relationship orang. Tapi kemudian aku disadarkan lagi, kayaknya emang kurang cocok aja aku sama mereka. Betul. Pandangan tentang hal kecil kayak hobi aja udah beda. Jadi kalau dilanjut kayaknya malah bisa nambah bermasalah gak sih? Betul. Jadi ya udah, sampai sekarang kami udah sama-sama lost kontak. Aku udah gak pernah ketemu mereka, mereka pun udah gak pernah ketemu aku. Ya betul, kalau lu udah gak pernah ketemu mereka, berarti mereka juga ya gak pernah ketemu lu. Tapi aku tetap berharap semoga mereka bisa sehat selalu dan segala impiannya bisa tercapai dengan tanpa halangan berarti. Loh, kalau gue jadi lu mah gue doain mereka supaya cepat meninggal. Kalau misalnya dari kalian ada yang kebetulan nonton live ini, cepat kalian meninggal. Oh enggak deh, maaf, sorry maaf. Aku cuma pengen bilang terima kasih atas waktu dan perhatian yang udah kalian kasih. Maaf kalau aku gak bisa jadi teman terbaik buat kalian. Dan maaf aku gak bisa ucapin ini secara langsung karena kalian bangsat. Karena kalian tolol.
lintah darat, manusia nggak tahu diri, iri dan dengki, najis. Nggak, itu dari gua. Maaf. Sorry yang kirim email, sorry. Saya terbawa emosi. Hidup loh. Masih hidup dong. Kok bisa? Studio. Halo Bu, Lah, masih hidup loh. masih hidup dong. Kok bisa? What are you guys talking about? She was just asking me how come Tyler's not dead yet. Why don't you just watch Extraction 2? Ini gue yakin sutradara siapapun yang ngebikin iklan ini kayak, ibu muka kaget gitu, She was just muka asking me kaget. how come Tyler's not dead yet. Why don't you just watch Extraction 2 on Netflix Gitu. and find out? Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Ini salah satu iklan Netflix paling bagus sih, to be honest. Awalnya di grup WA itu si Ira ini nanya-nanya pelajaran sekolah gitu, karena kadang pembahasan di grupnya juga random aja. Di situ dia nanyain pelajaran metek dan kadang bahasa Sunda juga. Gue ini tipikal orang yang susah suka sama cewek. Sebelumnya gue sukanya cewek anime bernenen besar. Di situ dia bilang kalau pas lost kontak itu HP yang dia pakai tuh jatuh dan mati nget. Beberapa bulan kemudian layaknya orang pacaran pasti muncul berantem kecil lah. Pas berantem kayak gitu dia selalu ngambek dan bilang, udahlah putus aja. Ini red flag ya kawan-kawan. Jangan melanjutkan hubungan kepada orang yang remeh sekali, mulutnya gampang sekali ngomong putus pucek. Tak tua pok dasmu munyar mbahmu sangkil. Gue pamitan sama si Ira dan keluarganya karena udah lumayan deket juga. Pas gue pulang dari rumahnya, dia ngirim video dia nangis kejer karena gak mau ditinggal sama gue. Tapi ya mau gimana lagi, gue pun pulang kampung dan hubungan gue sama dia jadi LDR. Kita akan sekali lagi melihat kehancuran dari LDR kawan-kawan. Ira pas chatan harus 24/7 banget ya, 24 jam seminggu banget. Kalaupun ditinggal harus tetap ngabarin. Kalau nggak dikabarin langsung ngambek. Penyakit LDR. Dia K-popers dan anak RP juga. Dia main RP dan dapat banyak temen cowok yang disukain banyak cowok karena dia friendly. Dia juga pernah ikutan take me out gitu bang di RP-nya dan pernah klop sama satu cowok RP dari Bandung. Kalau misal gue lagi telepon atau video call sama si Ira, kadang dijawab cuma iya enggak doang. Mulailah timbul perpecahan. Wah. Sleep call disuruh diajakin tidur nggak mau, nggak dibolehin tidur, tapi dia main role play segininya segala macam sama cowok-cowok. Dasar. Dan gue tahu kalau video call dia sambil chatan juga karena matanya nggak ngeliat kamera, dan tiap gue tanya lagi ngapain dia selalu jawab nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Dusta. Tiap telepon atau chatan juga selalu gue yang nyari pembahasan, dan kadang pembahasan dari di video lu bang. Sampai gue pernah nanya, kamu suka makan kadal enggak, saking mati topiknya, dan dia malah ngambek. Sampah. Sampai akhirnya gue sama dia putus di bulan Februari kemarin, H-1 ulang tahun gue. Pinter banget. Putus sebelum hari ulang tahun supaya apa? Supaya pacarnya nggak ngasih hadiah. Makan tuh LDR. BTW si Ira ini tuh waktu gue masih pacaran pernah nyuruh gue ke rumahnya jam 9 malam tanpa ngasih tahu ada apa. Pas nyampe rumahnya ternyata ayahnya mau minjem duit. Ya anjing, apaan sih? Ih. Makanya Bang Andri, ayolah bikin TNM upload tiap hari. Bacot. Jangan bawa-bawa gue dalam hubungan lu yang berantakan itu ya. Hah? Stop. Asu kon. Matanya cok. Tak suwata andasmu keblinger kok. Hidup lagi lapar-laparnya malah dapet nasi goreng kayak gini. Kenapa? Yang buat ngaduknya pakai inian semen aja. Siang bangunan, malam nasgor. Sebenarnya kalau ini bersih ya nggak apa-apa juga, tapi rada nyilu aja ya. Bang mau ngaci. Habis dari gini nasi gorengnya tempelin ke tembok. Tak gitu. Wah, ada yang belain, ada yang marah. Wah gitu. Hah? Kesana kok meremehkan sekali, Anda kenyang kan? Habis kan? Bersyukur Mas masih bisa beli nasi goreng. Di Papua minum air putih 1 kantong plastik 5.000. Kenapa dibawanya ke sana? Apa sih bang? You must be fun at parties. Sepertinya kita harus mulai berhati-hati terhadap modus-modus seperti ini. Jadi buat lo yang nggak tahu, ini adalah modus menggemboskan ban mobil orang dengan cara orang ini naik motor, berhenti di sebelah mobil, lalu sandalnya di ujungnya itu dipasangi paku, supaya nanti ketika si mobil ini jalan, si paku ini akan terlindas, terus bocor. Lalu kemudian dia akan... Ini pencurian gak sih hitungannya? Dia pakai jari-jari payung yang biasa sampai runcing.
Terus nanti ketika diikutin bannya bocor, dia ganti ban, kan mau nggak mau pasti ganti ban kan kalau mau lanjut perjalanan. Disitulah para pelaku beraksi. Ini mah kriminal anjing, ini perampokan ini. Rencana-rencana perampokan anjing, jahat. Jangan salah fokus sama ini. Ini intinya ada orang masukin botol ke dalam itunya dia. Terus alasannya nggak sengaja ketancap. Percaya gitu. Percaya. Sejumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN diusir oleh warga di kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Hal tersebut buntut dari video yang diposting ke akun media sosial. Para peserta KKN yang didominasi perempuan itu menyindir fasilitas yang mereka dapatkan dalam melakukan kegiatan wajib tersebut. Kalian libur semester? Mana? Main? KKN lah. KKN kalian di mana? Tanah Datar 50. Kota Bungus lah. Air nggak ada, mandi di musola. Diusir, ngontrak, bayar pula, ucap sejumlah perempuan. Women. Sementara dalam video pembanding terlihat seorang tokoh masyarakat yang mengumpulkan sejumlah mahasiswa KKN tersebut di ruang pertemuan. Adik-adik dianggap tidak ada membawa perubahan. Sampai nanti ada penyelesaiannya. Coba mana videonya sih? Ada beberapa hal yang ingin gue tanyakan kepada kalian-kalian yang berkuliah. Karena kebetulan saya tidak kuliah, jadi saya tidak memahami dengan sangat. Pertama, apakah ketika KKN itu kita disuruh bayar, maksudnya suruh ngontrak, nyewa tempat, bayar atau gimana gitu nggak gitu? Tergantung tempat. Oh, tapi kalaupun bayar, dibayarin kampus. Dibiayain semua bang, kecuali biaya hidup. Oh, oke. Dibiayain semua kecuali biaya hidup, makan, minum. Soalnya kalau nggak minum seret kan. Bisa aja bapak ini DLL. Lalu kedua, bukankah ketika kita KKN kita harus survei dulu? Habis survei kita minta izin gitu kan? Harusnya dengan survei itu mereka bisa mendapatkan semua angka, semua data yang harusnya mereka butuhkan kan. Survei ngurus administrasi, surat-surat izin baru bisa. Oke. Tapi biasanya ada biaya ke kampus. Saya sekelompok dikasih budget 1,5, tapi teman beda kampus mereka bayar tapi tetap patungan buat kontrakan dan lain-lain. Kalau lokasi itu udah ditentuin semua dari kampus. Oh, oke. Wah, pusing juga ya. Oh, jadi pada akhirnya semuanya tergantung tempat, tergantung kampus, tergantung aja. Dah. Jadi kekesalan mereka, kita bisa asumsikan kalau mereka itu sebenarnya ngebayar sendiri. Makanya ada kekesalan terlihat di muka mereka. Masih ada loh IG-nya. Lo terprivate. Wah, 6929 apa nih? 6929. Gue biasanya menyebut ini 6 A B C D E F 9 A B C D E F G H I V B V B. Apalah, bacot bener kagak. Tujuan KKN membawa perubahan desa. Ini pertanyaan bener ya. Tapi kalau misalkan kampus sudah terafiliasi dengan desa tersebut dan setiap ada yang KKN disalurkan ke desa tersebut terus, harusnya nggak perlu nggak sih? Kan perubahannya udah dimulai dari katakanlah 3 generasi yang awal gitu. Kok anak kakaknya cuma berapa bulan dituntut bawa perubahan? Ya mimpin bertahun-tahun gak bawa perubahan gak dituntut. Wow. Ger. Kukirain kasus lama. Baru banget ini justru. Saking barunya. Oh, gue pegang panas tadi. Hangat. Sarannya kepada mahasiswa, selama masyarakat tidak keganggu dengan kehadiran kalian, nilai aman. Produk KKN nomor 2. Oh, ini life hack dari dosen nih. Yang penting masyarakat tidak terganggu, syukur-syukur ngebantu. Hasilnya nomor 2 masih. Kita tidak bisa berharap cuma 20. Kalau bisa tentu ada reward dan nilai tambah. Betul. Tuh, dosen juga berpikirnya itu loh, maksudnya logis gitu, tidak mempertanyakan hal yang tidak masuk akal gitu. Itu pada akhirnya adalah jangan mengganggu ketentraman dan nama baik desa orang gitu kan. Apa nih? Twitter do your magic adik saya. Astagfirullahaladzim. Ini udah sempat masuk radar gue sih, tapi gue terlalu takut nih ngebahasnya karena ini sensitif sekali. Ini udah sidang tapi ada kejanggalan di pos. Nah, apa itu? Jadi ada seorang kakak yang sedang memperjuangkan adiknya. Tapi ketika sampai di meja sidang tuh kayak ada yang visi gitu loh. Ini gue simpen deh, udah masuk radar gue kok ini. Cuman gue lagi nyari tahu dulu nih. Pelaku memaksa menjadi pacar dengan ancaman video atau reference porn. Aduh.
Titik terendah laki-laki adalah ketika mereka berdiskusi mengancam orang lain dengan video-video tidak-tidak yang sudah mereka buat. Terus kayak rendah. Apakah pada akhirnya itu hanyalah formalitas untuk lu mendapatkan nilai gitu? Jadi lu merasa somehow lu gak perlu mengabdi dan lu seenaknya aja, yang penting dapat nilai gitu. Apakah sesimpel itu gitu? Apakah itu alasan kenapa mereka ngebikin video menjadi anak mami yang apa-apa dikeluhin? Mahasiswa yang lebih butuh KKN ketimbang masyarakatnya. Oh, itu bisa dimasukin ke unsur yang bagus tuh. Maksudnya kan pada akhirnya warga tuh tidak membutuhkan mereka gitu. Sederhananya warga tidak membutuhkan kehadiran mereka. Mereka masih bisa melakukannya sendiri anyway. Kalau misalkan dia datang untuk keperluan dia juga, dia sampai mengeluh sebegitunya mengata-ngatai desanya, ya berarti mereka yang salah. Udah kan selesai. Belajarlah sama koruptor. Wah gitu. Kenapa gitu? Maksudnya cara mereka ketika mereka membutuhkan sesuatu kan semua apa yang itunya mau kan disuplai gitu. Surat somasi. Bacot, diem lu. Jangan tiba-tiba nge-somasi. Gue tuh kayak langsung nyari kerja susah, dicap jelek sama HRD. Lagi mau ngelamar kerja tiba-tiba, oh ini kamu ya yang ngejelek-jelekin desa tempat kamu KKN. Kamu nanti kalau kerja di sini ngejelek-jelekin tempat kami juga nggak? Iya, tetangga-tetangga ngomongin, itu tuh orang tua yang anaknya ngata-ngatain desa waktu lagi KKN. Dia pernah nggak ya ngata-ngatain desa kita? Usir aja apa ya? Usir, lemparin batu, bakar gitu sih. Kalau kayak gitu kayak gimana? Parah lu. Maksudnya, itulah kenapa orang kalau mikir tuh panjang gitu. Sebelum lu ngeklik upload story, itu tahan dulu mikir gitu. Calon mertuanya pan itu lu rutin pan ya. Nih HRD, tetangga, calon mertua. Wah, kamu waktu KKN jelek-jelekin tempat desa kamu ya. Kamu kalau nikah sama anak saya, yakin kamu gak jelek-jelekin anak saya? Wah, gak jelek-jelekin keluarga saya. Bayangin udah di kuburan, terus ngobrol sama kuburan lain. Oh lihat tuh. Kira-kira dia bakal ngejelekin kuburan kita nggak ya? Nilai tambah dari KKN adalah bisa dapat pasangan atau selingkuhan. Bacot tuh, siapa suruh LDR? Iya, LDR. Jidat Kendor, halo Bang Andri, gue mau curhat. Kenapa ya setelah putus dari mantan gue beberapa bulan lalu, sekarang ini gue ngerasa hampa dan gak tahu mau ngapain. Itulah kenapa setelah sekian lama berlalu, cari yang baru. Untuk mengisi kekosongan hatimu, seperti yang kemarin saya ucapkan. Cintailah orang 50% aja supaya kamu bisa membetulkan sisa-sisa kehidupanmu dengan 50% sisanya. Tapi kalau LDR mah jangan, mampus ntar. Ada bayi baru lahir dengan 2 penis karena masalah kesehatan yang langka. Dokter kemudian memotong yang paling besar. Tuh bayi kalau udah gede bete gak sih sama dokternya? Kamu tahu gak sih? Dulu tuh ini ku 2, tapi dipotong, terus sisain yang kecil. Harusnya ada yang gede, tapi itu dokter, wah itu di nerf aja. Titiknya di nerf. Ayo sedih banget. Lagi di unboxing sama istrinya kan, istrinya kayak ya. Terus dia berusaha menjelaskan gitu, tahu gak sih sebenarnya tuh dulu 2. Jadi harusnya kalau dibiarin sampai sekarang bisa satunya dimulai, satunya tuh pemanasan. Jadi yang satunya udah mulai itu sudah capek, yang satunya yang satunya lagi pemanasan. Siap gitu bisa dulu. Tapi malah dipotong, mana yang dipotong yang paling gede. Imagine being so special that someone send you this. Nih bang, video Raffi Azami bertingkah pas ospek kampus. Oh dia orang yang sama. Raffi Losofi itu adalah dia. Lo pantas problematik ini. Astaga, gue baru ngeh lagi. Emang problematik dari dulu. Suaranya pengen didengar tapi tidak mau mendengar orang lain. BTW writer High School of the Dead meninggal, jadi manganya stop. Oh pantas, padahal bagus banget tuh. Nembakin sniper lewat sini, ceweknya tiduran terus lewat sini. Terus kayak aja gitu sih. Gue selalu suka ngomongin sini nih. Jadi ada orang nembak, snipernya tuh ditaruh gini. Yang cowok ini pelurunya habis, terus dia minjem sniper yang punya cewek. Tapi ceweknya tiduran gitu terus nembak gitu. Dar gitu pakai sniper kan.
temennya di depan lagi ngelawan zombie pakai samurai. Pelurunya lewat anjing. Jadi dia lagi pakai samurai gitu. Sing. Terus ininya kan dia kepisah gitu kan. Terus lewat pelurunya. Anjing, kata gue goks. Wow. Keajaiban anjing. Dar. Lewat anjing. Kekuatan uang. Ini dia. Ini bro, lihat bro. This set anjing itu gokil banget, gak masuk akal. Sintolo anjing lucu banget. Sintolol anjing tapi kocak.